Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan bersama-sama menghadap Allah di dalam ibadah kita pada hari ini. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu merayakan dan memperingati hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah Paskah. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita hari ini, Roh yang menginsafkan. Mari siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 19. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan menuntun kita dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan dan penyesalan yang sungguh, kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui betapa sering kami lalai dalam mendidik anak-anak kami ke jalan yang Kau kehendaki. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan, kami mengakui betapa sering kami berbantah dengan orang lain. Kami sering menjalani hidup dalam ketidaktaatan kepadamu, ya Tuhan, dan selalu merasa benar sendiri. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan Yesus, kami sering membuat orang tua kami sedih. Kami sering malas membantu orang tua kami di rumah. Kami sering lupa berdoa dan membaca Alkitab. Ya Roh Kudus, insafkanlah kami dan tolonglah kami. Tuhan, berkenanlah kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dibuka Tuhan Yesus.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dari hempasan badai deras. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Amin. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 55. Puji namanya, hai cakrawala.
menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di minggu pagi ini, dalam perarak-arakan umat percaya menuju ke rumah-Mu yang kudus. Kami hendak menyatakan kerinduan kami dengan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, dalam perayaan ibadah hari Minggu, baik itu di gedung gereja maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Tibalah saatnya firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami semua. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami pahami, kami mengerti, dan kami melakukannya setiap hari. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 berbunyi, Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertamburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berdetak-detak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat,
urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul Pantekosta. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ketika orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kaum orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Amin. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya sumber kasih Roh Kudus. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada pagi ini dalam lingkup pelayanan kita Gereja Toraja, yakni roh yang menginsafkan. Roh yang menginsafkan, batu pena masallo, umpamanasai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita berbuat kesalahan, apakah kita segera menyadarinya, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Jikalau kita berbuat demikian, berarti Roh Kudus telah menginsafkan kita, menyadarkan kita. Apa itu insaf? Insaf adalah sadar akan kekeliruannya dan bertekad memperbaiki dirinya. Jadi, bagian terpenting dari menginsafkan ialah menunjukkan kesalahan seseorang, lalu dia menyadarinya dan mau memperbaiki dirinya. Pekerjaan ini tidaklah mudah, karena hanya Roh Kuduslah yang sanggup mengerjakannya. Bacaan utama kita hari ini, Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15, mengisahkan pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya tentang apa yang akan mereka alami ke depan, karena sudah tiba waktunya Yesus akan kembali kepada Bapa. Sekalipun Yesus tidak ada lagi di dunia ini, tidak berarti bahwa tugas kesaksian pun berhenti. Murid-murid akan melanjutkan tugas ini, tetapi tidak berarti bahwa mereka sendiri. Roh Kudus yang adalah roh penghibur, roh kebenaran akan datang menemani mereka dalam melaksanakan tugas panggilan di dunia. Salah satu yang menarik dari peran Roh Kudus ialah menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus sanggup mengubah hati semua orang, termasuk hati para murid yang selama ini masih ragu, kurang percaya, takut, dan hanya berfokus
pada diri mereka sendiri. Oleh karya Roh Kudus, mereka mengalami perubahan dan memiliki semangat keberanian menyerukan tentang kebenaran Yesus dan menunjukkan kesalahan oleh mereka yang pernah menolak Yesus, bahkan menyerukan seruan pertobatan supaya mereka insaf. Dengan demikian, peran Roh Kudus ialah menginsafkan orang dari dosanya, menyadarkan orang akan dosanya. Saudara, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua? Pesan yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita untuk diinsafkan, dihidupkan, bahkan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Berilah dirimu hanya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, dan jangan pernah memberi diri untuk dikendalikan oleh kuasa roh jahat atau kuasa iblis. Amin. Yang kedua, sadarilah bahwa kita manusia sangat bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat sesuatu di luar Tuhan. Pekerjaan Allah tidak mampu diselami oleh akal manusia ataupun dibatasi oleh akal manusia. Dalam hal inilah kita harus mengakui kemahakuasaan Allah yang tak terbatas itu. Ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita untuk pergi bersaksi tentang Yesus, supaya semakin banyak orang insaf akan dosanya dan mau memberi diri dalam perkumpulan orang percaya yang akan melanjutkan tongkat pemuridan secara terus-menerus di dalam dunia ini. Ketika kita sebagai warga jemaat sadar akan tugas untuk bersaksi dan menunjukkan karya Roh Kudus lewat perkataan kita, perbuatan kita, dan perilaku hidup kita setiap hari, maka itulah buah keinsafan yang sesungguhnya. Selamat Hari Pentakosta. Biarlah Roh Kudus selalu tercurah untuk menginsafkan dosa-dosa kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih firman-Mu sudah melawat kami semua. Kami disadarkan Tuhan, bahwa hanya Roh Kuduslah yang sanggup menginsafkan kami akan dosa-dosa kami. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup membuat kami sadar betapa selama ini kami sudah sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Tolong kami supaya kami mau menyadari dosa-dosa kami Tuhan, memohon ampun kepadamu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kami bertekad untuk hidup baru
di dalam Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus membarui kehidupan kami dari hari ke hari, karena Roh Kudus menginsafkan dosa-dosa kami. Mari kita menaikkan doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan persembahan pujian solo. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau bersama.
Mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, anak dari darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Muliakanlah Allah Bapa. Silakan duduk kembali. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita diberikan kesempatan untuk membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita diiringi pujian apalah arti ibadahmu. Apalah arti
bagi Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami menikmati ibadah di minggu pagi ini. Dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Meskipun kami hanya beribadah di rumah masing-masing, namun itu tidak mengurangi keindahan ibadah kami bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu yang telah kami renungkan, mampukanlah kami untuk melakukannya, menyadari akan dosa-dosa kami, dan percaya bahwa hanya Roh Kuduslah yang sanggup menginsafkan kami akan dosa-dosa kami. Bapa di sorga, kami rindu berdoa bagi semua warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit dalam kelemahan tubuh, kami terus mendoakan Ibu Lince Pasolang, anak kekasih Satrio Ruba, Rafa, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang sampai hari ini mereka harus berjuang melawan sakit penyakit, baik itu dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, melakukan pengobatan jalan. Tuhan, tolonglah mereka supaya mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melawan semua sakit penyakit mereka, dan mereka percaya bahwa suatu hari nanti pemulihan dari Tuhan akan terjadi dan semua orang yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, berkati mereka semua dan sempurnakan sukacita mereka. Ingatkan mereka untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam jemaat ini, para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha. Tuhan, berkatilah setiap kami yang selalu mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Yakinkan kami bahwa segala jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan akan mendatangkan berkat bagi setiap kami yang selalu setia melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, ada perkunjungan majelis gereja, ibadah di masing-masing OIG. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang akan diberikan pelayanan dan semua pelayan yang akan melayani. Kami semua Tuhan yang telah Engkau pakai mengambil bagian hari ini, berkati setiap kami, kembalikan kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah kami tetap semangat, setia melayani Tuhan di sepanjang umur hidup kami yang Tuhan masih berikan. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, boleh mendatangkan berkat bagi pertumbuhan jemaat Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan ini, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Kita berdiri, kita melakukan indah mulia bahagia penuh.
Saudara-saudara, pergilah kamu, jalanilah hidup dengan sukacita, dan percayalah Roh Kudus akan selalu menolongmu untuk hidup benar di dunia ini. Haleluya, terpujilah Tuhan sekarang kekal selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali kita menyanyi dengan nyanyian syukur, penuhilah hatiku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.